Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafianti dengan NIM 2104045010112. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik generasi Z dan generasi Alpha. Sebelum masuk ke dalam karakteristik, terlebih dahulu saya akan membahas tentang pengertian dari generasi. Jadi menurut Cooper Smith pada tahun 2000, generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian yang dialami individu tersebut yang sama dan memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Nah, dalam perkembangan historis manusia sampai saat ini terdapat 5 generasi. Adapun generasi yang ada yang pertama, generasi baby boomers, yaitu mereka adalah orang-orang yang berkembang pada tahun 1946 sampai dengan 1960. Kemudian generasi kedua yaitu generasi X, yaitu orang-orang yang lahir pada tahun 1961 sampai 1980. Kemudian generasi Y atau yang kita kenal dengan generasi milenial, yaitu orang-orang dengan kelahiran tahun 1981 sampai 1994. Kemudian ada generasi Z, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Kemudian generasi Alpha, yaitu orang-orang yang lahir pada tahun 2010 sampai saat ini. Nah, yang akan saya bahas pada kali ini yaitu karakteristik dari generasi Z dan generasi Alpha. Yang pertama yaitu karakteristik generasi Z. Nah, generasi Z ini adalah generasi yang tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi. Nah, dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, mereka seolah-olah tidak bisa untuk lepas dari pengaruh gadget maupun sosial media, sehingga mereka lebih cepat dalam menerima informasi. Nah, selain menggunakan sosial media untuk bersenang-senang, mereka juga menggunakan sosial media untuk belajar dan bekerja. Misalnya untuk bekerja mereka membuka online shop atau mereka menjadi seorang influencer muda. Kemudian karakteristik yang kedua, mereka lebih menyukai sesuatu yang bersifat instan. Kemudian mereka suka berkomunikasi. Seperti misalnya yang kita lihat pada saat ini, banyak sekali anak-anak muda yang tertarik dengan hal-hal yang seperti public speaking ataupun hal-hal sejenisnya. Kemudian karakteristik selanjutnya, mereka sering mengumbar privasi. Saat ini banyak orang yang mengumbar privasi mereka, misalnya melalui media sosial, seolah-olah privasi mereka ataupun privasi orang-orang lainnya adalah sesuatu yang bisa menjadi konsumsi publik. Kemudian mereka lebih mandiri. Seiring dengan berkembangnya teknologi, mereka dituntut untuk menjadi mandiri. Contohnya saat ini dalam proses pembelajaran, misalnya ada yang menggunakan sistem belajar mandiri, artinya para siswa mencari materi, kemudian melakukan diskusi mandiri, dan pendidik cukup dengan memperhatikan mereka. Kemudian karakteristik generasi Alpha. Nah, sama seperti sebelumnya, generasi Alpha ini juga sudah sangat mahir dengan teknologi. Bahkan sejak masih usia belia, mereka sudah diperkenalkan dengan yang namanya teknologi. Kemudian masa kecil mereka berbeda, dalam artian ketika masa kecil kita dulu dihabiskan dengan memainkan permainan tradisional secara ramai-ramai dengan teman-teman, mereka justru cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain game melalui aplikasi-aplikasi yang ada di gadget. Kemudian mereka adalah generasi yang paling terdidik. Saat ini banyak orang tua yang sudah mulai memberikan pendidikan kepada anaknya, bahkan ketika anaknya masih berusia 2 tahun, ketika anaknya masih berusia belia, mereka sudah mulai memberikan pendidikan. Kemudian tidak suka mengikuti aturan. Mereka cenderung lebih sering melanggar aturan. Mereka berusaha untuk mengatur jalannya sendiri. Kemudian mereka cenderung bersifat opportunity. Nah, di mana ada keuntungan, maka disitulah mereka berada. Kemudian tidak bisa diprediksi.
Artinya mereka dapat merubah pandangan mereka dengan sangat cepat. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai karakteristik dari generasi Z dan generasi Alpha. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.